أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bahkan dalam pemerintahan kenanya uroyo kadi pertama kafe-kafe kena unanggro untuk dijajah kenanya nyo narua uro pada uro yang kau likut mena menteri nggak enak haram jadah harakatnya tak ngulung tak upok yan kau munafik itu tak pegah babeh haram jadah yan ada masjid sing bahasa Indonesia ada pegah ngerti dengar oleh haram jadah yan. Ya pertama, ya banding azan dengan suatu naram jadah jepo nama haram jadah nama buy nama teh lebih teh daripada teh kaya ya banding suara azan dengan suatu cukup haram jadah yang pegah alam doa menteri agama tapi dipegat pengumuman lewat media sosial kami tidak melarang azan tapi kami mengatur hai jupom tua long pegah berbahagia maka oleh karenanya nyo ke masa nyo perle tapugo generasi gedayo baik daripada pihak pemerintah yang mayoritas Islam agar kembali menerapkan syariat Allah. Kita ajak juga kepada masyarakat agar kembali mempertahankan syariat Islam. Maka oleh karenanya selalu di mana dakwah lu Tuhan sampaikan sampai ada banyak komentar tunggu bahkan selalu donah mengkritik pemerintah puhana konsep lain dalam dakwah bertha kegusi ada yang ke dengkuimu ada yang ke Pak Camat ke Bupati ke Bapak Gubernur Bapak Presiden Bapak Menteri dan sebagainya. Kenapa harus banyak menceritakan tentang kepemerintahan? Karena persoalan yang terjadi ulonyo karena tingkah ulah daripada manusia itu sendiri, baik masyarakatnya atau pemerintahnya. Karena mak dan ayah yang berbahagia, urang bajalan adalah supir. Sedangkan kita nyonyo adalah para petageun urang dalam motor penumpangnya kemana arah dibawa itulah ke situ terjerumus. Aturan-aturan yang dipegang oleh pemerintah walaupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maka kebijakan yang tidak bijak pun juga kita mengikut andil dalam memperlakukannya. Maka oleh karenanya selalu kita bukakan mata hati pemerintah agar kembali mengingat kepada jalan Allah. Sedangkan tantangan dakwah mengkritik pemerintah kita bukan mencari aman, tetapi kita agar menyelamatkan pemerintah daripada siksa api neraka. Maka pada malam Isra Mi'rajnya itu akan terjelaskan perjalanan Nabi di mana wate sabah uro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan amul hari kesedihan. Bak sabah uro Rasulullah tengah dalam keadaan duka. Bahkan duka karena watenya Khadijah binti Khuwailid istri tercinta Rasulullah wafat nuwaba Allah. Bahkan merasa duka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersahabat guys. Bahkan Rasulullah sangat sedih saat kehilangan Khadijah.
Beda dengan lako-lako katanya cepo. Menan tanya golam god boh krut irmo. Uboh ini ikun mi. Boh krut bak kemunyan di balut langkapan. Wate semai boh krut je. Golam god mat golam leuan ujuh kai kerlenggang kabuk kerlengkuk kepaya panai naik kita canggu. Panai kita kuat mihana canggu alam paya. Cepo. Lako katanya. Golang gak nujuh kalian aduh lain. Pokok mana? Hai akai katanya ngagi akai burung. Akai tanya kagak akai burung na wujud. Hai tah gak akai burung. Tanya de kadang-kadang golom tro lakoi wa rumah kawai da tumpang ke iyang mak pintu. Panen wa nah. Tangkang tanya bodyguard. Tangkang tanya para pemerintah padung nuwa hone ja atayo kabrak nayo ampliti ilaka te wa rumah kada mago de tu mago de kada mago plain nyo garu malayo nyo pulang kesalahan malam nyo dipersoalkan sutah lako pakan tutah akai nayo ana mo tao doa nyan troba ku pu potum rong ya Allah. Bapagahan cok pulang gede hinang muda mana ya Allah. Hana sanggup le ya Allah. Kucre jam mungkin. Mamnya kan cok iron ya Allah tapi tah ngamati kan lebih go. Im doa si bagah dawa Allah. Tapi pakan Rasulullah sangat berduka dengan Khadijah. Karena Khadijah binti Khuwailid 2/3 kekayaannya di kota Mekah mesumbangkan untuk perjuangan bak jalan Allah. Senjata-senjata yang dipakai oleh para sahabat-sahabat Rasulullah dalam perang fisabilillah, harta-harta yang dipakai, baju-baju, pakaian-pakaian yang dipakai dalam perang fisabilillah, itu adalah harta daripada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nyandum pengorbanan seorang istri terhadap agama Allah. Nemabe sampo sabahura nekun le Khadijah, ya Rasulullah. Watenya Khadijah dengan nekli. Nebudah Rasulullah Khadijah pakan Khadijah mau pu merasauh karena harta kalumpabe untuk jalan Allah. Pu sedih karena harta kalon pabe. Kanyan ya Rasulullah. Longnyo sedih ya Rasulullah. Hana boleh lonjo ke perjuangan agama ron ya Rasulullah. Long sedih ronyo ya Rasulullah. Seandaikan nanu lewat luang ya Rasulullah hana tutu. Nuco lon ya Rasulullah nepu ketutu. Seandainya ya Rasulullah hanale alat perang dalam memerang kape-kape uronyo na senjata hanale pedang maka necok tulang belulang lon ke sebagai pedang ya Rasulullah. Nyanban seorang Khadijah kira-kira jepo-jepo ino mutu lakodron ino bukau taha mutu aleh pihana ya raga hana mutu lakodron ibu kau taha nyan pikan ke yang mau gerau ke kempun perut rau ne panik rau ne ini pakai kamu agam ke abdul rokok kau ke rau ne hanapeng ke jauh laut tak rezeki angin tapi tiga thai laut ke EU pi hanapa angin tak tiga ide ya tiga ide ma api hanapa mat ageji ke kun hai co adik kabi amu tangpeng amu 2 juta kepu ne cu abang hai ku nak buka kioh mu BO nda Mekah bang jelame yang kana lebih ne bayu bele thapun begah ba nan rencana ne tekun atake lo pio gede begadoh cara ulang paya kerja bagus nak menah no jepo be menan no jepo. Kira-kira lako gedanyo de kadang-kadang hanapeng. Ya, hai cun abang.
Nyompat nama ilong di peluh mayam. Nyo jelame ote mata dua tu. Nu pegai ko modal taha bang untuk menyanai wa modal. Nu jauh pulang menyanai wa modal kaku sama-sama tak uat bangkai. Mana pegai teman kanyan apa ini keuntungan adalah kerugian. Kelam untung sama dibagi, rugi tanggung sendiri. Hah? Kaje po. Nyenban Khadijah, orang yang menghabiskan hartanya untuk baginda Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam, maka oleh karenanya tak Rasulullah sudah tak. Wateyan tengah wate masayan Abu Talib nanturi jepo Abu Talib nanturi ana nantu tho nana Abu Talib nan dawan muda thona Abu Talib Abu Talib hana gubernur dengku thona Abu Talib bina ai jepau Abu Talib nyan nama ganyan Imun Imran nama beliau Imran yang penting nyan ku aja wow hampulain malamnya nam temai leme tabo tagai rupa jina Abu Talib Imran. Na Abu Lahab tu? Tahu na Abu Lahab? Kajpa. Abu Talib neperjuangkan, nepertahankan Rasulullah. Waktu di saat kafir Quraisy dina ganggu, nebedah netumpang ke iang le Abu Talib. Hai kafir Quraisy. Nyo nak kemun ke sekali kau coba-coba mengusik Fir'aun duruh bulan nak kemun ke marih ke betul ya udah le aji ganggu nak kemun ke langkai dulu mayatku makanya watenyan kape Quraisy Abu Lahab Abu Jahal je bergaru walaupun nya nak kemun ngetit je bergaru. Ya kita makar ke Abu Talib. Abu Talib dari pon ya hubun Nabi ke bibu sampai raya berjaga Abu Talib. Walaupun sebahagian riwayat yang menceritakan bahawa Abu Talib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi kenyataan dan kebenaran itu wallahu a'lam bisawab. Maka kita tidak berani memvonisnya sebagai orang yang kafir kembali kepada Allah. Karena bisa saja mereka tidak mengucapkan dengan lisan tetapi mentasydidkan dengan hati itu adalah iman. Karena berbicara iman kan bak lisan. Lisan hanya ikrar. Tetapi yang iman yang sesungguhnya ada pada dalam hati sanubari manusia itu tersendiri. Jadi bene apa ke gedanyo imannya mbak abah. Long urung iman. Long urung Islam. Tapi buat di ura-ura lagi buat kape. Buat di ura-ura lagi buat Yahudi. Mengan dengan Yahudi, cium jarau Yahudi lagi si akunya. Yahudi gereja yang umat jarau nanti munafik kan. Mbak abah aman tu billah. Tapi buat musyaitan laknatillah. Maka oleh karenanya iman yang sesungguhnya ada dalam hati. Walaupun kadang-kadang hanya ikrar tapi keyakini tasydid dalam hati kan Allah yang Maha Esa, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka watenya dalam keadaan luka dan duka yang dihadapi oleh Rasulullah. Maka tengah Rasulullah tiba-tiba truk lehedra malaikat. Ya, pubuk ke lehedra malaikatnya. Lehedra malaikatnya kena cok Nabi katruk perintah daripada Allah untuk neisrakan. Maka waktu segala neisrakan Rasulullah necok yaitu guci dan ia Zamzam untuk nerah hati Nabi, untuk nerah tubuh Nabi.
Sebagian orang yang menerjemahkan dengan akalnya, nyo ke yang le datat bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Nabi geplah hati gepoh tabruk-bruk siput iri dan dengki. Nonton dengar-dengar ya. Nyantung ku bangai. Hai jepau. Nabi robai aku suci. Anu deh. Roba darah aku suci. Robai roh ke baik kasturi. Nabi Muhammad kan kaleng-kaleng jepau. Ayatan Nabi Muhammad pernah sabauro yang bernama Al-Barakah. Kebetulan Nabi punya bahasa katanya na nekubah di yupan te'eh. Di yupan te'eh Nabi na nekubah sabah bejana daripada pelupak kurma. Dari bak kurma pelupaknya nepuduk yup tempat Kebetulan Nabi kadang-kadang netoi lam pelupaknya nepuduk yupan te'eh. Bak sabah bunga nekun. Yaitu bak Al-Barakah. Untuk niwabah yang nadiupnya ban ke le Rasulullah kahana le iya berkem tu nyoko hoka iya no gesola mereka demi Allah ya Rasulullah golong pernah lo rasakan iya yang lebih dan segar lagi rupa kecuali iya yang yupan kedron ya Rasulullah ke Rasulullah kajib iya Nyan ban gekul Rasulullah haram tubuh gata daripada api neraka dan perut gata han akan sakit-sakit Nabi Allah. Nyan ban membuktikan bahwa hanana pegah iya Nabi dalam lam yahtalim mantang maafai no jepo mantang maafai lam yahtalim ide dalam yahtalim kibang pegah netuh bekasan wajib taulan tak baca netuh bekasan tan artinya bekasan hana bekas makanya nabinya daripada tubuh yang suci basyarun lakal basyar manusia yang tidak sama dengan manusia lainnya. Maka oleh karenanya bek salah katanya bek dia cocok bahasa dia arahnya ngelogika. Maka katanya harus baca kitab-kitab para ulama, harus kalian para penafsir dalam menjelaskan tentang masalah Isra dan Mi'raj. Letak karangan-karangan ulama-ulama katanya yang berbicara tentang masalah Isra dan Mi'raj. Bahasa Bahura yaitu Abdullah bin Zubair. Watanya nekele Rasulullah balik selesai nebekam nekele Rasulullah Abdullah cok siat darah ulun tuan gataboh bak tempat yang hanya dikalah oleh manusia supaya aman terkendali maka necok le Abdullah bin Zubair neba kedai hulikut necok nejib darah Rasulullah darah bekam daripada Rasulullah necok nejib sehingga duduk kembali bak Rasulullah netanyang Abdullah kali kata boh darah kaya Rasulullah kata boh nyoho lang perut lon ya Rasulullah yang bak handih kalon legop ya Rasulullah kakajibnya pakan kajib darah lon ya Rasulullah lon pengen darah lon pemenjampungan darah dron ya Rasulullah lon pengen darah lon bermusapat dengan darah dron ya Rasulullah sehingga wadanya nekel Rasulullah haram tubuh kata daripada api neraka wadanya najib darahnya darah Rasulullah darah yang segar luar biasa Munya Al-Barakah bunuh memang sebenarnya kisahnya Al-Barakah hana depu najibnya yang nedepu kan berarti dia ajib Nabi kan yang nedepu yupnya gejek punya tanya pulang bojengkol dukna be aja po leblah kilo aja mentemu be
Kemudian keringat Nabi bekasturi. Keringat Nabi bekastu karena watenyan Aisyah watetu Rasulullah itu biru punya bahasa katanya cok ija sampu sampo le Aisyah le sampo Wicumbe wangi dathat segar dathat be ruuh Nabi ilong tungku ruuh la kolong wangi je be pula maleg ko wangi be an tiga ko antu ada tro la kon sampuh je po dengar nu sampuh ni cumbe ruuh la kon abe banga ka je po itulah Rasulullah. Jadi kepuasin nepegle hati Nabi nerah hati Nabi. Apakah untuk membersihkan daripada kotoran? Sedangkan Nabi adalah orang yang maksum, yang tidak punya dosa, seorang yang maksum, yang tubuhnya, nyawanya sangat mulia. Lalu kenapa harus dibersihkan oleh air Zam-Zam? Itu adalah mensucikan yang sudah suci, membersihkan yang sudah bersih. Karena untuk menghadap ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Karena dalam sejarah Rasulullah nebelah dada oleh para malaikat napet kali. Ya, yang tanya teput kadang 2 kali. Waktu di saat yaitu Suwaibah Aslamiyah siga. Waktu Isra Mi'raj siga. Tapi budak teput lagi tanya bahwa waktu di saat dipegleh gegerah hati Nabi kan untuk pegleh, tapi nerah hati yang kasuci kepu nerah untuk merempok Allah ilahi Rabbi nyonya sebab maka baik salah katanya dalam memaknakan. Nah tabaca pada boh ladum dalam hikayat menceritakan, bahkan dalam syair menyampaikan nepegleh hati Nabi neboh sifat iri dan dengki, neboh sifat kianan, bak sifat bak tubuh Nabi, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatana, buat boh sifat kemuliaan di dua Nabi, hana sifat tercela bak Rasulullah. Bagaimana kita menceritakan dibuangkan sifat hasad dengki? Nyan awak penterjemah sungguh biadab dan jahannam untuk menjelekkan martabat Rasulullah. Sifluh boh sifat Rasulullah. Dalam lam yahtalib juga harus tanya baca. Lak jamuk pihan tomruh ni bak tubuh yang mulia. Mulia tak tubuh Rasulullah mutaboh laklat, musaboh nyamuk tidak pernah menyentuh tubuh Nabi. Pernah saboh hurau waktu di saat Rasulullah numusom dalam gua Hira. Yang rencana ulianya nekap yaitu Muhammad Rasulullah. Tetapi karena hak tubuh mulia maka duduk di kap aki yaitu sepaki Abu Bakar. Mudum lakla jamak pihan tomro ni bak tubuh yang mulia. Akhlak Nabi luar biasa, sifat Nabi. Maka kepegawa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hana lisan Nabi, hana perbuatan Nabi, hana tuto Nabi, kecuali itu adalah perintah dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dan pantas digelar Nabi Muhammad sebagai orang yang Al-Qur'an berjalan. Jadi hati-hati kita dalam menerjemahkan tentang menjatuhkan martabat dan wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watenyan ka selesai nebelah dada Rasulullah. Kemudian necok Rasulullah disebut dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah, maha suci daripada segala kekurangan, maha suci daripada segala kerusakan, maha suci daripada segala kejelekan dan segala kekurangan. Maha suci Allah, kalimat yang kedua di ayat yang pertama surat Al-Isra adalah tasbih bukan tahmid. Artinya untuk menguatkan kebenaran perjalanan Nabi dalam Isra, untuk menguatkan
perjalanan Nabi dalam melakukan Isra wal Mi'raj, maka nepegat dengan kalimat takjub, dengan kalimat tasbih, supaya apa? Supaya meyakinkan kekuasaan Allah, Maha Suci Allah, suci daripada segala-galanya, suci daripada kekuatan dan kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Maka oleh karenanya sehingga Rasulullah neperjalankan oleh Allah, neperjalankan asra, neperjalankan. Artinya Rasulullah kan dia ajak ke dawa. Rasulullah nepejak oleh Allah. Menyagajak gero mungkin hana mampu, maka gepegat dengan kalimat tasbih, Maha Suci Allah, karena kudrah dan kuasa Allah, sehingga Rasulullah neperjalankan di malam Isra. Nepejak Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kepunya pejak Rasulullah. Sedangkan kalimat di sinan asra bi abdihi, bahkan hanya pakai kalimat asra bi Muhammadi, asra bi ruhi, asra bi rasuli. Kenapa kalimat pakai kalimat abdi? Maksud Allah menggunakan kalimat abdi adalah hamba yang melakukan pengakuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutanya kalau si orangnya yang mengaku-ngaku hamba Allah kaya pat mengaku hamba Allah, yang juk sedekah 5,000 you tulis bak tungku imam bak pintu masjid hamba Allah 5,000 malam melimong tan gede je pegah dro ke hamba Allah 5,000 je pe hai dum nan mampu tungku be hamba Allah ne pakai hamba lain ngan cocok 5,000 tu je tulis hamba Allah menyahlong je ke imam cik masjid hamba lain tulis ku imam ai dah tulis hamba Allah kan berarti hanya sedekah 5,000 kan. Ikutanya ya 5,000 hamba Allah. Yang kasih sejuta beream tulisnan. Terus 50 keturunan gina tulis. Ya. Muhammad binti Ma'qub, binti Ma'ali, binti Baka, binti Utain, binti Maun. Punah gede. Rahlat nan go gara-gara nang yang kejopen sejuta. Dia hamba Allah lo ke morbai ka. Dia tulis dengku. Malam 5 tan kan dah pegah ai mumci bem sima untang 40 5,000 ko jo nul patho jo dia jalan. Nya 5,000 pun nan teh apa pun. Hamba Allah. Mengaku, apakah kita diakui oleh Allah? Kalau ente. Kemudian bahkan kalimat abdi yang dipuduk oleh Allah. Bahkan hanya sebut nama Muhammad. Bahkan hanya sebut nama Rasul, karena makna abdi inan mengandung makna yang gekun dengan hamba adalah ruh dan jasad. Musapat dalam abdi, musapat roh dengan jasad. Maka oleh karenanya sebahagian kaum Mu'tazilah menjelaskan Isra Nabi adalah dengan roh. Menyangan roh anak payah dia pegot subhanalladzi ba'ayat. Hai lumpau. Ada anak ceritakan bi patih pokok. Ilung muklan aku melumpau. Merempok ngamba mali. Pak ba mali yang jino di Amerika. Ibadeh ka. Ibahai patih lumpau. Tetapi ini bukan mimpi, bukan roh, tapi roh dan jasadnya. Makanya orang yang kali Islam kembali murtad. Pakan. Gara-gara bak hai damong lakai. Pakan hai damong lakai karena saya akai. Munya saya akai pasti damong lakai. Abdi hamba, makna abdi, kalimat bi abdi itu satu kalimat sanjungan dan pujian yang luar biasa daripada Allah, yang mengagungkan, yang membesarkan kehebatan Rasulullah sebagai Habibullah. Orang yang dicinta, nepegahnya hamba lun. Angkanya orang yang mengaku-ngaku dalam tentang.
Tayo yang pegah long hamba Allah. Kalau yang mengaku pegah adalah hamba Allah aduh. Menyerah yang balik mak akui don hamba oleh Allah. Bayarkan doanya be hamba Allah yang kapasti dan secara mutlak gedanya makhluk Allah. Gedanya secara mutlak adalah makhluk Allah. Kan hamba Allah. Yang gekun dengan hamba Allah intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Orang yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya, itulah orang-orang yang disebut gelar hamba Allah. Kan tingkah katanya yang siura sebut leblah ke siura maksud Allah bahkan lebih nah katanya lagi ke pegah leng kui mumsi puno yang tegalam tengok mentemai mupat le ke urang sampai rumah menduara. Wate gute abeh gute nam mentemai mupat urang tikang kampung. Nya na tilam pula apa deh na jauh belang daerah yo. Nyan tira jauh belang tira mupat. Nya na ke mupat hale pula apa deh. Yang kai cupo nyan kan jelame nyan jelame nyan kan kage ablo lampu jerak deh. Nyan jelame anu tu. Malam limong tai jeponya. Pumurut tangan jelame anu go bedayo. Nyan ni pegak kauri nya. Nyan lemonya imutang. Imutang ne bayi lam. Kalau heboh cucu lah ne bayi la utang. Pumurutan dia upat ke pegak mutang. Hana ta mutang rot raya tua. Ayo jepo. Begalak tak katanya hana bereh je mupat je. Kibanti udah turonyo tapi ke mentong anak katanya hoya ui pegot nada jaga anu tu kabe perkara begado urusan terobak kanan bugok tayo ya tu hanpah katagun bawa panah hansip gimana hansip sirah botimon hansip taka nyan model tayo terobak nyan tayo abu hato go pumurutan ng tayo tato mentai tayo uronyo kelako tetap buka kupi tapo saka putira kabe perkara anak saka tapo putira kabe maka oleh karenanya Isra Rasulullah dengan makna hamba yang memperjalankan kalimat lailan adalah kalimat nakirah punya dalam ilmu nahu pemakna lailan. Makna lailan di sini menunjukkan bahwa mengisyarahkan sebahagian malam. Kan si malam penuh tapi sebahagian malam. Dalam sebahagian malam ulama menceritakan dalam kitab-kitabnya. Nah yang berpendapat lejum, nah yang berpendapat pejum. Kita tidak tahu yang pastinya padum jum wallahu a'lam bisawab. Tetapi bukan kalimat ma'rifah yang dengan kalimat al-lail. Punya kalimat al-lail maka menunjukkan bahwa semalam penuh. Tetapi karena dipakai lailan maka menunjukkan bahwa Isra Nabi di malamnya cuman 2 perle saja. Beok sagai. Daerah lejum lah, pejum lah, yang kedudukan trip. Maka watana Isra di malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lagi tak bodoh ino lamno. Tak menuju ya Pekanbaru. Oh Jambi. Nan tepat Jambi je pa. Belade singkir. Tepat Jambi. Hanan tepat. Karakter orang poi kawi de. Karakter Jawa. Le Pekanbaru Jambi. Le Jambi Palembang. Le Palembang Lampung. Karakter orang poi Jokowi belade. Ini likut ini. Di Jambi. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauh perjalanan
Siribel herto sekian kilometer. Ya ejo. Makanya punya seandainya ngejak ngedapak mungkin. Dah kita mau dalam logika. Ibaratnya mana? Ya. Nah, taboh tidom. Ibu dah tidomnya ilok lang kantong baje lo. Lo bodoh dari birin deh lo berangkat tu kena. Lo woi no lo pegah ceramah no malamnya sekian jam sekian waktu lo mudah lo wo ke deh. Terus ke deh lo coba baje lo lah binte. Itu biar tidomnya cerita bangun. Oh, bunuh nak kujak ulam no. Gitu dong. Kayak kajak nan mentong. Padum jam teruk. Kayak apa kah ulam no tu? Pajang kajak ulam no. Hai baro kujak. Mam baro kajak orang yo kawo. Bakah tak teruk kawo ko. Hai bade kaya. Ikun kang kujak kero ku bang ai. Mangi mati iba lewat ayo. Ini gampang yang je ba. Celok kuluk nang kantong ji baro katruk ulam no kujak dia. Tok ku deh manga na. Nak pegau ko cumi-cumi no putakeun. Gurita lo. Kan? Anai pegak gurita no ilam no na kurma abal-abal. Hai kurma kawe. Kan? Cerita deh tidom deh. Upaje bawa kurma buno deh. Bawa kurma aku pakai bibi bawa kurma hi bawa kurma menteri aku kak kabah labu. Hai maksudnya nyen cerita tidom. Cerita tidom dia bahasa apa tidom dia. Lain putan alam. Hai lain na buno. Udang beberaya dia. Ada yang kue babine jalan. Lang gunung-gunung hiup gunung laut. Mah bereda go. Ya ke tapi kang betih gitu tidom lain lo. Yang tidom tu yang betih yang tidom lahap. Kan? Maka kaku watanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang menempuh perjalanan luar biasa sehingga nuwatro kena nerenungkan tengah tetahur Rasulullah tro Abu Lahab Muhammad pugalau taro puna lumpo mga tabo ana Abu jadi beklam long Isra Mi'raj Isra Mi'rajnya. Hai lonja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alenya long ulangin. Lenya hai lenya long merempang Allah. Alenya hai lenya gejo semayang. Padung gejo 50 gejo. Ya. Duda padung jut hai 5 jut. Bereh kah Muhammad. Ku peke ka boleh ke? Ha pulaha. Tapi kamu nan Muhammad. Aku dengar cerita kah taknya kan sang cocok kan kamu nan. Ku pegak pengumuman di kampung kota Mekahnya ku hoi mendung kapakah lagi kapakah Pak Long. Je. Tinggal ke Rasulullah. Nyo Abu Lahab ge cerita bak masyarakat sang kagak teh habadok. Nyo bah ciku bah gundang. Hai kam percaya ke panitia macam malamnya. Tak pakai panitia kai bela yo ande. Boleh diundang ka bere ya tunggu no. Terus kono wae panitia wo. Andai panitia kada pintu liko kada. Ka panitia ana dudu. Pane panitia kada liko. Wah man. Sebahna tapi penghormatan agak awo. Kah? Maka wadaya mudah. Abu Lahab pengumuman. Awak kota Mekah. Mari kita yang mendapat kena Muhammad anak dupu ini pegah. Mbak ke Abu Lahab. Nyai Muhammad ke leputai ini pegah kena kaya mendu. Budak mendapat urang di kota Mekah. Muhammad si pegah hata pun kau pegah Pak Long. Ilong beklam ge Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit Sidratul Muntaha. Merempok dengan para malaikat, merempok dengan para nabi di langit ke-1, langit kedua, langit ke-6 sampai langit ke-7.
sehingga nak buka hijab merempok lu dengan Allah Ta'ala. Kemudian lu gejuk oleh-oleh oleh Allah Ta'ala sembahyang 50 waktu. So le orang kawan Muhammad cuba aki lah sebelah. Kalau lembek cerita cuba aki lah sebelah. Kepu ni baju bela tak pun tanya. Udah kepu sebelah. Muhammad sebelah tu. Hai mi kepu sebelah tu rubah. Apa cakap pegah kakak ulangan. Munya akinya haji kepu kayak pegah kayak ulangan kayak pubangai wak ke no. Sehingga yang kakak damong Islam kara kakak pelo motean. Jadi bagaimana? Apakah halai masalah Islam yang haki yang disebut? Sebab yang tanya-nya awal-awal. Mama yang betul ke apakah kayak ulangnya? Iji temanyang ke bibi. Karena model tanya orang. Jak ya temanyang buat tungku untuk perut tungku. Watai kaji akahan je kejauh tungku. Budah pengbuat pengumuman. Panena tungku di kampung yang cukup bangai. Nyo aku tanya mana hanya kejauh ke? Ulah-ulah je po. Nah kampung yang udah. Nyarata apa yang kedua kayak apakah? Hana bereh tunggunya musaku dan kemak hukum tertanya hanya jauh. Ya, maka na urang modal pegatenya mata Nabi aja. Mudah ya tayang Rasulullah. Betul pegaharon ulangan, betul. Mami hanya dapat lagi begini apakah? Mono ilongkan sulit menjelaskan kepada kata. Maka orangnya mono mentong jika memang perlu jawaban yang lebih sempurna. Ide adrenali dia mentong. Sejak gede, ide merempok le gede. Kepu gede adrenali, mudron mentong hai jauh pulang adrenali, kajak je gede hotel kuyu. Bele tak apa-apa. Ibu dah pula ikun. Menyahanyan kayak apakah kena hai Muhammad. Tebah hotel-hotel ke mentong kayak awal je gede. Maka ibu dah hawa, maka malamnya yang budak-budak hawa syarah-aranan. Lu undang tayo kena ya apakah Islam merah hang pede silong budak ya awak. Berarti naruh syarah-aranan. Lu hei kau kena ya awak dah, bubuk kena. Ka jepo. Budak berangkat ke dia Fatri Ali atau pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali. Solwa, kamu dalam. Lo. Tolong. Awak utusan Muhammad. Ingat ke Lesrina Ali. Orang yang diagungkan nama Nabi Muhammad tidak pernah menyebut namanya dengan sebutan nama karena itu adab dan su'ul hadab. Hanya yang sebut nama Muhammad kecuali orang yang benci terhadap Muhammad, maka mereka menyebutnya dengan sebutan nama. Maka katanya dari Ali, nyo si awak kau dalam unta Nabi. Tiban, mana wali? Nyo kan hai amanah Rasulullah. Yang kalau lembu becut, tebang dari Ali, pudi ngedam gila-gila. Ada dayo ke mana? Le tamu utang peng bago. Hah? Ote bayi ka kira tu. Dah jangan asa parang lo. Tiban nak lagi utang na preh lah dia. Dia waktu ngai utang pe kayo, pudi gila-gila. Kita yang orang buat salah, ya. Tapi Sayyidina Ali, kiban berle, mana pegale Muhammad, Nabi Muhammad berkelang ke Isra Mi'raj berkelang, ya. Jadi, hai lo hang pate, mami hang pate pupuk kena, hai pegale Muhammad jawab kah kena, oh pernah dia. Bodoh Nabi dengan preh-preh ketuk pedang komju sikan teku betul. Budak sahabat lain komplain. Ali, kepu kayak aku Ali. Muhammad dia jawab kah dia minta keputusan. Kepu kayak rahe teku aja. Awak kah besok tahu. Dia bahasa dia. Hai menyadu Muhammad hai bate pulang ke. Menyadu Rasulullah hai kejelaka hai bate. Wak pegah ke tu. Dengar. Han. Engkau lagi yang jawaban. Enggak tepat jawaban. Maka baru tu hihi tahu lain. Oh nyoti. Berarti tengok ngam yang pula jawaban Mas Ali yang tepat jawaban. Bahkan karena urang ulau kan menanti orangnya. Nya tegedi na urang ulau be jawab pertanyaan je.
Yu alik mayu. Manunggu je dah mana? Hai daripada murtad ni. Uru ulah-ulah punya tenali je. Kau aku dah nak siga bacu dah nak ai. Hah? Tenali je ngam pedang ju. Ju. Tak gorok dah sampean. Apa? Tapi Nabi nak orang yang serius demayang. Dia jawab. Itulah akhlak Nabi. Punya orang yang meri ulah-ulah dia jawab kepada Nabi. Dia lakai buat tenali ke dia. Tetapi ketika Rasulullah nak orang yang serius demayang, maka serius Rasulullah menjawab. Watanya nasabah kabilah. Yang merumpang Rasulullah Muhammad. Coba ceritakan yang memang drone nana Isra Mi'raj kan kamu na kabilah yang dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Cerita siapa pada drone. Bisa oleh Nabi. Unta sekian boh. Barang yang diangkut sekian. Bahkan long na pernah lo lakei bawanya. Kemudian waktu di saat dalam perjalanan ke Rasulullah, na sabuh kelompok daripada sabuh kafilahnya gadah huntai, gadah langkawan, sehingga tanyang le awaknya lah unta-unta yang giban, punya bahasa kita na unta mirah, na unta kuning padumbo, betul bahasa kita tujuh bo. Nya alinyan papadum truk kono Muhammad truk kono insyaallah nya bahasa tanya ditepo ka truk bedah lewaknya yang sebagai barang bukti penyampaian kabar Rasulullah preh le urangnya rupanya truk poh sekian yang dipegah oleh Rasulullah maka keun lewaknya butui apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sehingga awaknya mengucap 2 kalimah syahadat. Yang nekalan luar biasa Isra Rasulullah. Bahkan dalam perjalanan barakna haulau Allah berkahi sekelilingnya. Artinya Allah perlihatkan kekuasaannya. Allah nepudu kekuasaan bak Rasulullah, nepudu surga, nepudu neraka, nepada orang-orang yang tersiksa. Maka watanya Rasulullah tiba-tiba tengah dalam perjalanan nekalan rupanya nasabah makhluk, nasabah manusia yang dicok kaya dipeekok hae dibaut idamah halam ibu alam hae alam idamah alam ibu alam hae alam sehingga nekalan oleh Rasulullah Jibril ngawata go manusianya tabo libeut hae itamah mende kai poyu punya bahasa tanya ke menauta wujud ka hae da beut kembali da mah nyokon afala taqilun nanakai kata hae wo kepu negara ta boh lo kata depu hanse 2 periode tamah 3 periode kan haram jadah kedua boh menyengsarakan rakyat tamah lebo kam tamah kemah urang haram jadah ya yang kenyan murang yang kalale nabi jamun benan turi wate di saat dibeut hae itamah ibeut hae itamah soalnya ya Rasulullah urang-urang yang ka diberi amanah tetapi tidak mampu memikul amanah sehingga menamah-namah amanah. Artinya hawa 2 periode tamah le periode. Pokok ji corona golombe kam tamah omikron. Covid golombe tinggal kai tubit omikron. Hanabe persoalan penyakit bangai yang diurut support diubrai-ubrai lewat media sosial. Cukup di rumah saja. Uranya berbicara masalah pemerintah yang tak kalah kepemimpinannya gagal dalam mengurus umat, dalam mengurus bangsa, dalam mengurus agama, tetapi semakin hari semakin merajalela, tapi semakin hari mereka semakin bangga untuk 3 periode.
Rakyat semakin sengsara, bukan malah minyak dikurangkan harganya, sembako dimurahkan, tapi malah sembako dinaikkan, BBM dinaikkan. Harga barang katanya tablo mahal, wadah pula barang katanya murah. Sungguh sengsara, menyengsarakan rakyat. Kebaikan le Mahfud MD menyengsarakan. Rahan roh gue pencerakit lidah le Allah. Kau kawan munafik. Gue pencerakit lidah le Allah. La khala wala kata. Lu nalom pedalom ikun. Pura ikun katua aku. Pokoknya kaum munafik gue pekerah lidah le Allah. Handroh le sebut kalimat Allah. Seperti adalah bangsa, adalah agama, tukang penjara agama, tukang penjara ulama, tukang penista agama dibiarkan, para penista agama dibina, para bazar-bazar perusak negara dibina, sedangkan orang yang memperjuangkan syariat Allah dan agama Allah diupayakan untuk dipenjarakan. Inilah negeri kaleng-kaleng, negeri tipu-tipu, negeri negeri seribu mimpi. Nyaga mata pakan menang nekala nuronyo. Masalah corona luar biasa dimabe karena ada anggarannya. Dimabe luar biasa dari pihak pemerintah mengeluarkan segala kebijakan walaupun harus menyengsarakan rakyat, walaupun harus memaksakan rakyat, tetapi mereka tidak akan berhenti mempersoalkan masalah corona. Corona dihantu-hantui dengan rasa ketakutan, seakan-akan tidak ada Tuhan tukang pelindung. Ditakuti dengan takut yang luar biasa, sehingga rasa takut, sehingga orang lupa kepada Allah Sang Kuasa. Nyanban dilakukan. Takalan uronya. Penista agama yang menghina Rasulullah, yang menghina azan, yang menghina agama Allah, yang menghina Al-Quran selalu dibina, sedangkan orang yang membela agama selalu dibinasakan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itulah kaum-kaum munafik. Uronya diupayakan berbagai macam cara, rakyat harus divaksin, rakyat dipuyo dengan corona, dijak ba ulama, long pegah, ayo jepau. Wate di saat tak berdebat dengan pertiara katanya, si anak boleh dipegah. Hai dongku, abu kagak setuju vaksin, abu mentang karena dukungan. Kutanya balik ke berta. Boka bele ka kapagah abu. Awak kah ajak ba abu, ku abu ajak awak kah. Hai kamu ajak ba abu. Berarti nya awak kah ajak ba abu, berarti awak kah yang serius. Kan abu hebangai. Tetapi contoh abu kena di Gempang. Masalah sip. Gaknya langsung jauh Kapolda. Niwa bak Kapolda untuk mengatasi sip. Pakan gejak abu kena bak Kapolda. Artinya abu kena serius. Masalah sip harus diberantas. Pakai utak lampu klep-klep. Baik pembuat ulama sebagai iklan. Ke masalah vaksin juga. Tapi banyak paksa rakyat. Karena itu hak kebebasan. Sehat itu pilihan bukan paksaan. Jadi kita banyak puya rakyat. Banyak ancam-ancam rakyat. Hana bipeng BLT. Hana bipeng corona. Kan peng mar ke bahaya. Ya. Kan peng mar ke bahaya. Peng rakyat dumpu kuroi pengurutan. Punya kira-kira hana toh bale ubah paksi mak punggung mai gede. Ya, pagamanan. Sabe dah pegah hai pemerintah hai. Bek pa be wade ba hana perlai. Aci siat uronyo kalian berhasil menghantui corona kepada masyarakat. Coba kalian hantui agar syariat Islam tidak lagi kalian adasi masalah corona. Pegat kebijakan oleh pemerintah uronyo yang hana sembahyang berjamaah. Pegat aturan, penerbit surat
benar sertifikat semayang berjamaah. Penerbit surat sertifikat benar majlis taklim. Penerbit surat sertifikat anti narkoba. Jika ini yang diterapkan oleh pemerintah, maka sungguh agama akan god. Agama akan musyuh. Dan keberkahan akan geputren oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman pakan hana mana daya nungku bahlon jawab lewat cuplikan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya Daud, inna ja'alnaka fil ardi khalif. Inna ja'alnaka khalifatan fil arzi. Wahai Daud, kamu jadikan kalian itu sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai khalifah, sebagai orang yang memimpin. Maka nekil li Allah Subhanahu wa taala, kamu angkat kata sebagai presiden, kamu angkat kata sebagai gubernur, kamu angkat kata sebagai bupati, kamu angkat kata sebagai camat, kamu angkat kata sebagai gesi, sebagai sedes, sebagai tuhaput, sualapan dalam masyarakat, dalam kampung. Maka fahkum bainan nas bil haqqi, tegakkan hukum seadil-adilnya. Innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan. Terapkan, jalankan sesuai dengan kanun syariat Allah, hukum Allah, wala tattabi'il hawa, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Menyorokno anai damang peng malah gadah aset negara, maka tidak diatasi. Rode naik damang peng maka dimabe. Pakan menan wala tattabi'il hawa, hai pemimpin, hai, jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Pakan orang yang mengikuti hawa nafsu fayudillaka an sabilillah, akan kepesesatan daripada jalan Allah. Walaupun gelar kiai, wakil presiden, tetap orang yang tidak menjalankan hukum Allah, orang yang membenarkan kezaliman, fayudillaka an sabilillah, kepesesat oleh Allah daripada jalannya. Negara nuranyo kayak penerbit fatwa boleh miras dilegalkan supaya ada kas negara. Nyai jepo yang kagak pahala, kagak pelegalkan ada yang haram. Nyobah luar biasa kah uranyo. Padahal kali kepada fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudillaka an sabilillah, bahwa sesungguhnya orang yang telah sesat pada jalan Allah lahum azabun syadid, maka mereka akan diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah, diberikan siksa yang sangat pedih oleh Allah kepada para pemimpin-pemimpin yang mereka menyengsarakan rakyat, mendolimi rakyat, mendolimi ulama, mengkriminalisasi ulama, membiarkan para buzzer hidup berkeliaran, membiarkan para penista agama, membiarkan para mungkar. Maka oleh karenanya dikulli Allah lahum azabun syadid, mereka akan merasakan azab yang sangat pedih. Orangnya ismasyita, silakan kalian berbuat sesuka kalian, pegang punya hawa aju, ne dalimi rakyat, ne puya rakyat, ne penjara rakyat, ne takuti rakyat, silakan. Fa innakal mait, maka berkedepu oleh kata hai pemimpin, kau juga akan menjadi mayat, kau akan menjadi bangkai, yang bangkai sangat hina, bagaikan bangkai Fir'aun yang samporonyo manteng ada di museum kota Mesir. Apakah tidak menjadi pelajarankah bagi kalian? Tidak menjadi pelajarankah bagi kalian bahwa Fir'aun pernah hidup, bahwa Fir'aun pernah berkuasa, bahwa Fir'aun pernah menjabat sebagai kepala negara, namun apa yang dirasakan lahum azabun syadid. Kenapa mereka diazab oleh Allah? Bima nasu yaumal hisab, mereka melupakan hari-hari hisab. Mereka melupakan makna melupakan. Mereka tahu bahwa setelah kematian
ada siksaan setelah kematian, ada hari penghisapan setelah kematian, ada hari di mana semua akan dipersoalkan, semua akan ditanyakan, hartamu akan dihisap, dosamu akan diazab, jabatanmu akan dipersoalkan, dan apa yang engkau pimpin akan dipertanyakan dan diazab ketika engkau mendolimi. Mandung gutanya yang persoalan oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Kah pemimpin, kah punya jabatan, kah punya kekuasaan, bek lagi Fir'aun. Apakah oleh Allah? Kata Fir'aun lah berjelaka, kata Fir'aun lah laknat, kata Fir'aun yang sengsara. Maka bek le kata mahtamah lewat kah bujut Fir'aun ke pelajaran. Tapi awaknya naik dengar katanya anak pakun ayat Allah menjelaskan fayudillaka an sabilin, pasti ketop jalan oleh Allah. Hai jumpa sebenarnya yang bro nyan kon Fir'aun anak tak bro punya tahu sejarah Fir'aun anak tak bro, tetapi yang paling bro adalah penasehat Fir'aun lagi orang